produk yang akan kita. Nah, apa saja yang harus dilakukan pada tahap kedua ini? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Ya, kita lihat sekarang apa yang harus dilakukan pada tahap yang define ini, tahapan-tahapan di tahapan kedua ini, gitu ya. Unsur-unsur yang harus dilakukan paling tidak ada 4. Yang pertama tentu saja untuk mensintesiskan hal-hal yang kita temukan dalam kegiatan observasi, wawancara, kemudian pendalaman-pendalaman yang dilakukan hasil diskusi kita dengan konsumen atau pengguna, maka kita mencoba mensintesiskan itu dengan jalan merangkai gitu ya, 4 unsur di dalam define ini. Yang pertama tentu saja adalah target pasar kita gitu ya. Dalam hal ini tentu saja adalah konsumen atau pengguna gitu ya. Apa yang harus dilakukan di situ? Kita mencoba dari sekian banyak informasi yang kita terima dari hasil diskusi, hasil pendalaman, hasil observasi yang dilakukan, maka kita mengembangkan pemahaman kita tentang tipe orang yang seperti apa tipikalnya, seperti apa tipe dari konsumen atau kelompok konsumen gitu yang hendak kita selesaikan masalahnya, yang kita ingin untuk terapkan inovasi yang akan kita lakukan terhadap produk tertentu. Saya sering misalnya mengambil contoh-contoh untuk makanan-makanan tradisional gitu ya. Kenapa susah berkembang? Kenapa derajatnya susah gitu ya ditingkatkan gitu ya? Itu karena proses yang dilakukan, inovasi-inovasinya itu menjadi minim karena hampir tidak pernah dilirik bagi orang gitu ya untuk melakukan pendalaman. Sesungguhnya apa sih yang mereka inginkan? Apa sih yang konsumen inginkan gitu ya? Tipikal seperti apa? Tipe-tipe dari konsumen yang disasar oleh makanan-makanan tersebut. Kalau kita ingin masuk gitu ya, untuk meningkatkan derajat, untuk meningkatkan tanda kutip kehormatan dari makanan tradisional itu, maka tentu saja kita harus lihat dari sisi target pasar kita gitu. Yang dia butuhkan apa sesungguhnya gitu ya. Makanya di situ di unsur yang kedua adalah mengenali kebutuhan mereka. Kebutuhan yang mereka inginkan tentu saja adalah berdasarkan cerita-cerita yang kita dengar, berdasarkan hasil pendalaman yang kita lakukan, berdasarkan hasil diskusi kita, maka kita bisa mengenali sesungguhnya apa sih yang menjadi permasalahan. Dan permasalahan itu harus bisa diselesaikan. Penyelesaian atau solusi yang kita berikan untuk memperbaiki produk tersebut gitu ya, itu adalah langkah inovatif yang akan kita lakukan tentu saja dalam rangka memenuhi itu. Oleh karena itu pada unsur yang kedua, kita harus bisa mengenali dengan benar apa sesungguhnya yang konsumen butuhkan. Ya, makanya di sini dikatakan bahwa untuk unsur kebutuhan, mendefinisikan kebutuhannya gitu ya, maka yang dilakukan adalah memilih serangkaian kebutuhan yang menurut kita penting untuk dipenuhi. Kita kan sudah melakukan pendalaman. Kita sudah melakukan diskusi. Walaupun mungkin pada konsumen yang terbatas, tetapi paling tidak gitu ya, kita sudah memperoleh informasi terkait dengan produk yang kita mau inovasikan. Kemudian yang ketiga, wawasan gitu ya. Wawasannya adalah terkait dengan apa sesungguhnya harapan gitu ya. Apa yang mereka ungkapkan gitu ya. Apa yang Anda ingin kembangkan? Apa yang kita ingin kembangkan sesuatu gitu ya dari produk tersebut, tetapi dia tidak peroleh. Oleh karena itu maka kemudian kita definisikan dengan jelas. Apa sih yang akan kita lakukan? Kita semakin mematangkan pada tahap yang ketiga. Dari sekian banyak ide yang kita temukan, maka kita mencoba diskusikan kembali ya, untuk mencari ide-ide terbaik. Kelompok partisipan yang menjadi gitu ya think tank dari sebanyak mungkin partisipan gitu ya, sesuai dengan jangkauan kita tentu saja, kepada upaya kita untuk mengeksplorasi sebanyak mungkin solusi berdasarkan ide-ide yang kita serap
yang berhasil kita tampilkan gitu ya. Ya, boleh jadi gitu ya dalam tahapan ini dari ada beberapa sinya gitu ya. Di mana hubungan gitu ya, di mana koneksinya gitu ya antara masalah dengan solusi gitu. Kalau masalahnya adalah A misalnya, maka solusinya adalah ini gitu. Kalau masalah yang B gitu ya, maka solusinya adalah ini. Nanti di ujungnya gitu ya akan lahir ide-ide terbaik dari proses yang kita lakukan dengan tahapan ideate ini. Ya, saya rasa ini bisa dipahami gitu ya. Karena kenapa tadi cara kerja kita adalah cara kerja yang berkelompok gitu. Siapa yang dikelompokkan itu adalah partisipan kita. Bisa gitu ya mengkombinasikan antara internal gitu ya dari mungkin gitu ya dari pihak kita kalau kita mau melakukan inovasi secara berkelompok bukan individu gitu ya. Kemudian ada pelibatan partisipan. Dan ini saya rasa sangat penting gitu ya pada tahapan ini. Ya, kemudian selanjutnya pada tahapan yang keempat adalah kita lihat di slide berikutnya.